Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar PLH, yaitu Pendidikan Lingkungan Hidup. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang melakukan pemeliharaan lingkungan abiotik. Silahkan disimak video pembelajaran ini sampai selesai. Abiotik adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut suatu yang tidak hidup, seperti benda-benda mati. Nah, komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Secara terperinci, komponen abiotik itu merupakan keadaan fisik dan kimia di sekitar organisme yang menjadi medium dan substrat untuk menunjang berlangsungnya kehidupan organisme tersebut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan sebuah ekosistem. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya ada 5. Yang pertama, suhu. Yang kedua, sinar matahari. Yang ketiga, air. Yang keempat, tanah. Dan yang kelima adalah angin. 1. Suhu. Ekosistem dapat terpengaruh karena suhu. Makhluk hidup dapat hidup karena suhunya yang cocok. Nah, ketidakcocokan suhu dapat membuat makhluk hidup itu mati. Beberapa jenis hewan dapat hidup di daerah yang suhunya rendah. Contohnya seperti beruang kutub. Nah, beruang kutub adalah contoh hewan yang dapat hidup pada suhu yang sangat rendah. Yang kedua yaitu sinar matahari. Nah, sinar matahari sebagai sebuah energi. Kehadiran sinar matahari dapat membantu tumbuhan berfotosintesis atau membuat makanannya sendiri. Sinar matahari menjadi sumber utama terjadinya proses fotosintesis. Nah, sinar matahari juga dapat menentukan pengaruh secara menyeluruh pada makhluk hidup. Hal itu terjadi karena sinar matahari dapat mempengaruhi suhu yang terjadi di muka bumi ini. Seperti yang kita ketahui, suhu mempengaruhi kehidupan ekosistem. Yang ketiga, air. Zat yang paling banyak di muka bumi ini adalah air. Hampir 71% permukaan bumi terisi air. Kita bisa hidup sebulan tanpa makanan, tapi hanya bisa bertahan beberapa hari saja tanpa air. Air seperti halnya energi, sangat penting bagi pertanian, industri, dan hampir semua bentuk kehidupan. Para ahli mengkhawatirkan bertambahnya kebutuhan akan air dan meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun tidak sebanding dengan ketersediaan sumber air. Hal ini bisa menimbulkan masalah di antara sesama warga masyarakat, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Bukan mustahil juga kelangkaan air bisa memicu sengketa antar negara. Keberlangsungan hidup makhluk hidup sangat bergantung pada kondisi air. Air menjadi sumber kehidupan untuk makhluk hidup di muka bumi. Nah, tanpa air dapat dipastikan semua makhluk hidup akan mati. Karena itu, manusia harus menjaga kelestarian dan ketersediaan sumber air. Saat ini, sumber-sumber air sangat terbatas jumlahnya. Jika sumber-sumber air tercemar atau bahkan mengering, manusia dan makhluk hidup lainnya akan mengalami kesulitan yang besar. Bukan tidak mungkin di masa yang akan datang timbul percecokan karena berebut sumber air. Manusia dan hewan memerlukan air untuk minum dan kebutuhan lainnya. Dalam tubuh manusia pun kurang lebih 70% terdiri atas air. Tumbuhan memerlukan air untuk pertumbuhan. Ikan sangat tergantung terhadap air karena merupakan habitatnya. Bagi batu dan tanah pun air diperlukan untuk proses pelapukan dan pelarutan. Yang keempat, tanah. Tanah tersusun atas bahan-bahan yang menyusun lapisan permukaan bumi.
Tanah juga merupakan tempat berpijak. Pada tanah pula berbagai jenis kehidupan berada. Hampir semua makhluk hidup menjadikan tanah sebagai tempat hidupnya. Ada hewan yang hidup di atas tanah, dan tak sedikit pula yang hidup di dalam tanah. Ada bagian tumbuhan yang ada di atas permukaan tanah, dan ada pula yang di bawah tanah. Tanah tersusun dari berbagai zat. Zat penyusun tanah adalah udara, mineral, air, dan bahan-bahan organis atau sisa-sisa hewan dan tumbuhan. Nah, jika penyusun terbesarnya adalah bahan-bahan organis, maka tanah tersebut akan menjadi subur. Tanah yang subur dapat menyerap dan menyimpan air. Ketika hujan tiba, misalnya, air hujan tidak mengalir ke daerah yang lebih rendah, melainkan meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Jenis dan keadaan tanah sangat berpengaruh terhadap makhluk hidup yang tinggal di atasnya, terlebih bagi tumbuhan yang sangat memerlukan tanah. Di dalam tanah banyak terkandung unsur-unsur yang diperlukan oleh tumbuhan. Yang kelima adalah angin. Pengaruh angin bagi makhluk hidup tak kalah pentingnya proses penyebukan tumbuhan yang dilakukan oleh angin. Selain itu, kelembapan suatu daerah bergantung pada kondisi angin di daerah tersebut. Angin dapat kita rasakan karena adanya pergerakan udara. Hembusan itu dapat kita rasakan pada wajah kita saat angin bertiup. Kita dapat mengetahui adanya angin saat baling-baling bergerak. Baling-baling itu bergerak karena adanya angin. Ombak di tengah laut bergerak ke arah pantai karena tiupan angin. Energi angin yang sangat kuat dapat menimbulkan bencana bagi manusia. Kita melihat bagaimana angin puting beliung meluluh lantahkan bangunan-bangunan yang dilewatinya. Saat musim hujan, angin berhembus kencang dan dapat menumbangkan atau merobohkan pohon-pohon yang sudah tua dan tidak kuat akarnya. Manusia memerlukan angin dan memanfaatkan energinya untuk keperluan hidup. Di desa-desa ada alat penumbuk padi yang digerakkan oleh energi angin. Kelangsungan kehidupan lingkungan biotik dan kelestarian lingkungan abiotik harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Kerusakan dan perubahan lingkungan baik biotik maupun abiotik dapat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup secara keseluruhan. Karena itu, kita perlu memelihara keseimbangan kehidupan dengan menjaga ekosistem yang ada. Beberapa kebutuhan manusia yang berkaitan langsung atau tidak langsung terhadap lingkungan yang harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Dalam mengelola dan mengurus lingkungan, eksploitasi terhadap lingkungan dapat menyebabkan rusaknya ekosistem yang juga sangat berdampak negatif bagi mutu kehidupan kita. Sampai di sini video pembelajaran kita untuk hari ini ya. Semoga video pembelajaran ini dimengerti oleh kalian semua. Akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.